Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Khairini Suara Madani, NBI 121240060, mahasiswi dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Human Relation Organization. CPL yang pertama yaitu CPL 8, Kepemimpinan dan Manajemen Tim. Di sini, mahasiswa diharapkan punya kemampuan jadi leader maupun team player. Bisa mengarahkan pekerjaan orang lain, memberi motivasi, membagi tugas, dan memastikan tim mencapai target. Tidak hanya jadi pemimpin, tapi juga mengelola diri sendiri agar tidak menghambat tim. Untuk contohnya, menjadi ketua kelompok yang bisa mengatur anggota agar semua ikut bekerja. Membuat strategi sederhana agar tim bisa menyelesaikan proyek tepat waktu. Yang kedua, CPL 9, kerjasama dan toleransi. Mahasiswa diharuskan bisa bekerja sama dalam tim yang beragam. Misalnya ada yang beda agama, budaya, cara berpikir. Sikap yang harus terbuka, menghargai perbedaan, tidak egois, dan tidak diskriminatif. Bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang heterogen, misalnya di perusahaan multinasional. Contohnya, saat diskusi kelompok, bisa menerima pendapat berbeda tanpa marah atau menjatuhkan orang lain. Dan bekerja dengan teman dari daerah lain dan tetap menjaga kekompakan. Yang ketiga, CPL 10, komunikasi efektif. Mahasiswa harus bisa menyampaikan ide, laporan, atau pendapat dengan jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Bisa menyesuaikan gaya komunikasi sesuai lawan bicara, misalnya ke atasan, rekan kerja, bawahan, atau klien. Komunikasi tidak hanya soal bicara, tapi juga mendengarkan dengan baik, menggunakan data, dan menjaga etika. Contohnya, presentasi hasil analisis bisnis dengan bahasa profesional, bukan asal ngomong. Menulis laporan kerja yang rapi, jelas, dan mudah dipahami. Negosiasi dengan klien tanpa menyinggung atau menekan mereka. Kesimpulan dari CPL ini, mahasiswa yang lulus mata kuliah Human Relation in Organization diharapkan bisa memimpin dan mengelola tim, bukan hanya tahu teori, tapi juga bisa praktik memimpin. Bekerja sama dan menghargai perbedaan, siap menghadapi lingkungan kerja yang beragam. Berkomunikasi efektif dan profesional, bisa presentasi, diskusi, negosiasi, dan menulis laporan dengan baik. Selanjutnya, terdapat beberapa materi dalam mata kuliah Human Relation in Organization, yaitu yang pertama, pengertian dan perkembangan Human Relation. Yang kedua, ruang lingkup Human Relation. Yang ketiga, faktor manusia dalam Human Relation. Yang keempat, manusia dalam dinamika kelompok. Yang kelima, masalah manusia dan pemecahannya. Yang keenam, motif dan motivasi. Yang ketujuh, human relation sebagai kegiatan komunikasi. Yang kedelapan, konseling sebagai teknik human relation. Yang kesembilan, diskusi kelompok. Yang ke-10, kepemimpinan. Yang ke-11, etika dalam human relation. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elviana Putri, NIM 1212-40065. Di sini saya akan menunjukkan beberapa fakta yang menarik. Yuk, mari kita simak. Jadi ada 5 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengaruh positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara atasan dan bawahan memberikan pengaruh positif yang kuat terhadap motivasi kerja para karyawan.
Atasan di PT Gramedia akan memberikan pengaruh positif yang kuat terhadap para karyawannya. Kegiatan rutin seperti briefing pagi dan evaluasi harian membantu komunikasi dua arah. Bawahan merasa akan dihargai, lebih percaya diri, dan bersemangat untuk mencapai target. Selain itu, atasan juga memberikan apresiasi atas hasil kerja yang baik dalam bentuk pujian maupun dalam bentuk ucapan terima kasih. Poin kedua, pengaruh negatif. Meskipun demikian, hubungan ini juga memiliki pengaruh negatif jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa karyawan akan merasa tertekan oleh target kerja yang tinggi dan kurangnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perbedaan karakter dan gaya komunikasi antara atasan dan bawahan terkadang menyebabkan kesalahpahaman kecil. Situasi ini dapat menurunkan kenyamanan dan motivasi kerja jika tidak segera ditangani dengan komunikasi yang baik. Poin ketiga yaitu dampak positif. Hubungan kerja yang harmonis memberikan dampak positif langsung terhadap kinerja. Karyawan menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan produktif. Atasan yang turun langsung membantu tim saat menghadapi suatu masalah dapat membuat kebersamaan dan loyalitas. Selain itu, apresiasi sederhana dari atasan membuat bawahan merasa dihargai, sehingga motivasi kerja meningkat secara signifikan. Poin yang keempat yaitu dampak negatif. Sebaliknya, hubungan kerja bisa berdampak negatif bila komunikasi tidak berjalan efektif. Sebagaimana bawahan merasa gugup saat pekerjaan diperiksa langsung oleh para atasan. Tekanan seperti ini dapat menurunkan kenyamanan kerja jika tidak diimbangi dengan empati dan dukungan moral dari atasan. Ada temuan lain yang saya dapatkan, yaitu antara lainnya pertama, keteladanan yang mengapresiasi. Atasan menjadi contoh disiplin dan etika karyawan yang baik bagi bawahannya. Yang kedua, komunikasi dua arah. Komunikasi terbuka meningkatkan kepercayaan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, apresiasi kecil dampak besar. Ucapan terima kasih atau pujian sederhana meningkatkan semangat kerja. Poin yang keempat, keseimbangan profesional dan emosional. Atasan perlu menjaga kedekatan tanpa kehilangan objektivitas. Dan yang poin terakhir, sinergi lintas generasi. Kolaborasi antara karyawan muda dan senior menciptakan inovasi dan motivasi kerja yang baik. Jadi dapat disimpulkan dari pemaparan materi yang saya sampaikan bahwa hubungan atasan dan bawahan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi kerja para karyawan. Ketika hubungan dijalankan dengan komunikasi terbuka, bimbingan dan apresiasi, motivasi akan meningkat dan kinerja akan menjadi lebih baik. Namun jika hubungan tersebut terlalu menekan atau kurangnya komunikasi, dapat menurunkan semangat motivasi kerja para karyawan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada suatu kesalahan,
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.